isu yang kurang bagus tentang pondok pesantren ya. Isu yang biasanya berkembang yang akhir-akhir ini adalah kekerasan. Kemudian asusila. Asusila benar. Biasanya ini senioritas ini, yang senior ini balik lagi bersama DMT Talk. Jadi kali ini kita berkunjung di sebuah pondok pesantren yang ada di Lampung berbasis Sawaran, Pondok Pesantren Al-Hadi. Dan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu narasumber, yaitu ada Bapak Insinyur Abidul Rahman dan juga Ibu Dr. Andes Haji Aisyah. Assalamualaikum Abi, saya manggilnya Abi di sini. Abi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abi? Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Nah, jadi alhamdulillah nih kita lagi Ramadan nih Abi. Ya, menyambut Ramadan ini kita pengen ngomongin tentang yang Islam lah gitu. Yang kedua tentunya ini kan kita udah deket nih kenal gitu ya. Ya, ya. Bukannya bintang tamu kita yaitu Abi sekarang. Terus selain itu juga kami ini tertarik dengan Pondok Pesantren Al-Hadi nih Abi. Ya. Abi. Jadi kan banyak nih di media-media itu kan kita sering lihat nih iklan-iklannya gitu kan, kayak Pondok Pesantren Al-Hadi gitu. Kalau boleh dijelaskan dulu Abi dan Umi itu di sini sebagai apa ya? Kalau boleh dijelaskan. Dikasih tahu ke kita gitu. Oh iya. Kalau saya kebetulan diamanati oleh ownernya Pak Haji Hadiono Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Harian Yayasan Hasan Al-Hadi. Ketua Harian Yayasan Hasan Al-Hadi. Oke, kalau Umi sendiri? Oh ya, makasih nih Mas. Yeah. Saya sudah diundang ini. Kayaknya apa ya, penghargaan yang luar biasa ini Mas. Sebenarnya kita yang datang ke sini sih. Nggak apa-apa. Biar konsepnya beda. Alhamdulillah, saya di sini dipercaya sebagai kepala Pondok Pesantren Al-Hadi. Nah, ini kan kalau aku lihat di sosial media atau di media-media luar ruang, itu kan aku sering lihat nih kayak di Baliho tuh, iklan-iklan ponpes itu ada bilang gini, ponpes modern berbasis tahfidzul Quran dan keilmuan. Nah, itu boleh diceritain nggak sih? Itu sebenarnya terdiri dari 3 unsur aja yang kita lihat. 3 unsur. Pondok modern, pondok tahfidz, dan keilmuan. Oke. Ya, itu intinya di situ. Nanti akan terperinci di kurikulum. Jadi itu karena itu yang sering kita dapatkan, kalau pondok salafiyah mereka tahfidznya kurang, keilmunya juga kurang. Kalau pondok modern rata-rata tidak ada penekanan di tahfidz. Kalau pondok tahfidz rata-rata penekanan ilmu agamanya maupun ilmu-ilmunya di situ tidak ditekankan. Maka kita ngambil solusi di antara ketiga itu. Dipelajarin semuanya. Ya. Bagus ini. Ya. Sehingga nanti sesuai misi kita itu menjadi tempat pendidikan yang alternatif, yang dicari dan diburu oleh para orang tua yang mau mendidikkan anaknya. Karena tiga-tiganya dipelajarin tuh biar. Ya. Oke. Karena memang benar sih ada yang belajarnya agama. Maaf di sini kalau aku kan orang bodoh nih, nggak tahu agama ini, Mas. Ngomongnya belajarnya cuman Islamnya aja, agama Islam aja. Tapi ketika dia keluar dari pondok pesantrennya, dia kan butuh tuh wawasan selain dari itu. Ada, dan itu dia kesulitan. Ada yang cuman misal hafiz Quran aja, tapi ketika terjun ke masyarakat dia butuh wawasan lain. Tapi menurut aku memang ini bagus banget sih. 3. Nah, itulah yang menjadi idealisme kami, dan itu kita tuangkan di dalam misi kita. Jadi misi kita membentuk generasi yang soleh. Soleh itu pasti akhlaknya baik. Kalau soleh itu udah mencakup solihah ya. Dari sini lah. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab menyebut laki-laki itu sudah mencakup perempuan. Soleh itu cewek berarti udah. Ya. Oh. Jadi kalau solehah itu kenapa ada solehah? Kalau menyebut solehah itu soleh nggak masuk. Oh, jadi berarti cukup soleh aja sebenarnya. Oh iya. Belajar bahasa Arab saya jadi. Nah, kemudian
di situ menjadi penjaga Al-Quran dan Sunnah. Penjaga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Penjaga itu artinya dia menghafal, kemudian mengamalkan, menyampaikan. Itu artinya penjaga. Menjaga Al-Quran dan Sunnah dari kepunahan dari budaya masyarakat, budaya manusia. Mempertahankan sampai yaumul qiyamah. Target anak-anak untuk bisa menjaga itu. Ya. Kemudian itu yang menjadi visi saya. Kemudian tadi terakhir adalah poin terpenting, mampu menaklukkan tantangan zaman. Menaklukkan tantangan zaman. Ya. Itu menarik. Kalau tingkatan terendah kan harus hanyut oleh zaman. Hanyut oleh zaman, benar. Yang kedua, tingkatan berikutnya yang agak mendingan, mengikuti zaman, menyesuaikan zaman. Kalau di kita, idealis kita itu generasi yang bisa menaklukkan zaman. Artinya zaman itu ada di tangan dia, generasi tersebut. Oh, iya. Itu. Sampai sini sekarang. Namanya cita-cita harus yang ideal ya. Benar-benar. Ya. Makanya kita tadi itu untuk upaya mewujudkan dari supaya bisa menaklukkan zaman itu, makanya yang dipelajarin pun tidak hanya satu ya, ada 3 itu tadi. Ya benar-benar. Maka kenapa IT menjadi kurikulum pokok? Ada IT-nya juga. Ya karena memang sekarang eranya era digital. Jadi sejak sekarang pun diajari dasar-dasarnya. Oh ya, luar biasa. Karena memang benar sih. Maksudnya zaman sekarang itu ya banyak orang yang hebat gitu, tapi alatnya kurang. Ya, agamanya kurang. Akhirnya dia diamani jabatan atau diamani apapun itu mengkol gitu. Iya. Tapi ada juga yang maaf ya, kebanyakan yang sudah terjadi. Ada yang mungkin ini lebih ke kebanyakannya, tidak semua. Ada yang agamanya bagus, tapi di bidang yang lain kurang. Akhirnya ya tadi untuk menguasai zaman, untuk menjadi mayoritas di zaman ini sulit. Karena itu tadi mendominasi, bukan untuk mendominasi, mendominasinya sulit. Jadi tujuan dari pondok ini sangat bagus menurut aku, karena di dasarnya sudah diajarkan 3 hal tadi untuk menaklukkan zaman. Dari zaman sekarang era yang modern diajarkan hal modern, tapi juga yang paling pokoknya adalah diajarkan tentang keilmuan agama dan Al-Quran. Mungkin boleh diceritain tentang isi kegiatannya dan lain-lain tentang pondok pesantren ini, mungkin dari kurikulum atau lain-lainnya. Mungkin yang lebih tepat Umi yang jelaskan. Oh iya, siap. Ya. Terima kasih Mas. Jadi ini Mas, saya konsep kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al-Hadi ini, sebenarnya Pondok Pesantren ini dulu konsep kurikulumnya ini pondok modern dan pondok salafiyah. Terus kemudian sesuai dengan perkembangan zaman menjadi 3. Jadi modern dan salafiyah. Iya. Dulu 2 aja. Iya. Jadi salafiyah itu tadi yang belajar tentang keilmuan agama aja, dah tok gitu. Iya. Dan modern gitu, itu kalau modern itu pendidikan mengarahnya ke pendidikan formal yang setara. Misalnya kalau dia sanawi ya setingkat sanawi, kalau aliyah setingkat aliyah gitu. Ya. Kemudian berkembang ke sini, ini menjadi ada tambahan. Pondok pesantren tahfidz. Pondok tahfidz. Nah, istilah sekarang adalah pondok tahfidz. Jadi 3. Ada pondok modern, kemudian ada pondok salafiyah, kemudian ada pondok tahfidz. Nah, dari konsep itulah kemudian kita gabungkan dari Pondok Pesantren Al-Hadi ini mencoba menggabungkan 3 kurikulum itu, menerapkan 3 kurikulum, yaitu kurikulum pondok modern, kurikulum pondok salafiyah, dan kurikulum pondok tahfidz. Itu Mas. Maka sesuai dengan jargon itu tadi. Sesuai. Ya, jadi untuk yang keilmuan ini kurang lebih sekitar 40% lah Mas. Untuk yang tahfidznya itu 60%-nya. 60% adalah belajar tahfidz, belajar menghafal Al-Quran, belajar terjemahannya tadi. 40%-nya
kebanyakan belajar tentang keilmuannya. Iya. Jadi keilmuan kitab Islam juga, terus keilmuan umum dan juga Iya. IT tadi ya. Betul. Oke. Sedikit saya menambah karena kenapa di sini menekankan tahfidz. Tahfidz Quran, menghafalkan Al-Quran. Hafal Al-Quran itu adalah dasar dari ilmu-ilmu yang lain. Dasar dari ilmu. Ya. Yang setelah dia menghafal Al-Quran nanti untuk membaca ilmu yang lain itu insya Allah mudah. Insya Allah. Ya, sesuai janji Allah ya, Bia. Sesuai janji Allah. Ya, jadi Al-Quran itu bisa dihafalkan bahkan oleh orang yang lumpuh otak sekalipun. Bahkan yang lumpuh otak pun bisa hafal 30 juz, Mas. Jadi kita yang sehat Itu apa kenapa? mau kalah? Itu ada firmannya atau gimana? Iya. Jadi mungkin kita mau menyontohkan satu anak yang udah viral kali ya, Mas. Iya. Seperti yang di program yang di salah satu TV, salah satu anak yang saya lihat itu ada Najah. Nazar. Itu anak yang lumpuh otak. Itu hafal 30 juz, bahkan letaknya ayat suratnya dia tahu persis. Insya Allah. Insya Allah. Jadi janji Allah bahwa Allah akan memudahkan orang yang mau menghafal Al-Quran ini memang benar. Jadi kalau kita yang sehat, yang istilahnya Otaknya normal. iya, Allah kasih istilahnya tidak ada gangguan di kesehatan, ada di otak terutama, insya Allah bisa menghafal. Jadi itu adalah acuan untuk optimisnya motivasi kita untuk betul, optimis, pasti bisa gitu. Iya. Terus kalau untuk kegiatan sehari-hari anak santri kita itu kalau boleh tahu ngapain aja? Jadi kegiatan anak ini kita memang bikin konsep itu full, Mas. Kita full. Karena kebiasaan anak pondok itu kalau kita nggak kasih kegiatan itu dia mencari kegiatan yang lain. Yang justru malah nanti kurang bagus. Kegiatan anak-anak ini mulai dari bangun pagi ini jam setengah empat ya kita bangunin, kemudian dia sholat tahajud, sambil nunggu subuh itu dia biasanya tadarus atau murojaah masing-masing. Iya. Kemudian sampai sholat subuh, kemudian dzikir pagi, habis itu halakoh pagi, Mas. Iya, halakoh pagi itu sampai dengan jam 6, kemudian dia istirahat, persiapan untuk sekolah yaitu mandi, sarapan pagi. Kemudian jam 7 mereka sudah harus berada di kelas. Jam 7 udah ada kelas? Iya. Oke. Jam 7 udah di kelas. Itu istirahat, benar-benar istirahat itu jam 11:04. Jam 11:04 baru istirahat ya? Itu kita peruntukkan untuk tidur siang. Jadi mereka tidur? Iya. Mestinya kita arahkan. Harusnya. Iya, kadang ya namanya anak-anak loh, Mas. Iya benar. Ada yang tidur, ada yang malah main gitu. Tapi kita arahkan untuk tidur. Itu sampai selesai duhur, habis duhur sholat, makan siang, terus masuk kelas lagi, Mas. Masuk kelas lagi sampai jam 2:04. Jam 2:04. Iya. Habis itu istirahat. Mereka habis sholat asar ketemu lagi dengan musrif-musrifahnya setelah sholat asar. Itu ada halakoh sore. Sampai jam 5 sore. Halakoh sore sampai jam 5 sore. Iya. Habis itu istirahat lagi. Ada yang mandi, ada yang main dan lain sebagainya. Tapi sambil persiapan sholat maghrib, dzikir sore, kemudian makan malam. Iya, sampai ke sholat isya. Habis itu halakoh malam. Halakoh malam sampai jam? Halakoh malam itu biasanya sampai jam 9:30, Mas. Nah, kemudian biasanya ditutup untuk persiapan belajar besok pagi. Dan itu rutinitas mereka. Itu hampir tiap hari itu? Iya. Masya Allah. Iya. Benar-benar full. Padat full. Iya. Kecuali hari Ahad. Ada liburnya? Bukan tidak libur, tapi tidak ada kegiatan di kelas. Iya. Ahad yang kelas nggak ada. Iya. Jadi memang Masya Allah dibiasakan dengan hal yang seperti itu ya, baik. Iya. Kita pengen merubah pola hidup mereka yang belum istilahnya kedisiplinan di dalam waktu beribadah. Nah, ini kan memasuki bulan Ramadan nih, Abi, Umi. Nah, itu di pondok sendiri ada kegiatan lain nggak atau
pasti kan ada yang berubah kan dari kebiasaan-kebiasaan tadi. Ada nggak? Apa itu kalau ada? Boleh ceritain dong. Oh, iya. Ya, jadi di bulan Ramadan ini biasanya kita pakai KBM jam pendek, Mas. Jam pendek. Iya, biasanya jam 2:15, kita ini jam 12 kurang seperempat sudah selesai. Tapi KBM-nya di kelasnya. iya, kemudian isinya KBM ini bukan belajar, tapi tadarus. Tadarus. Iya, Di kelas tadarus. Iya, Oh. jadi setiap guru membantu anak atau mengawasin anak untuk tadarus di kelas. Targetnya 1 hari 3 juz. 1 hari 3 juz. Itu tadarus itu setiap hari. Iya, Selama karena Ramadan hanya 10 hari di pondok. 10 hari. Iya, Jadi anak-anak itu selama Ramadan ini hanya 10 hari aja di pondoknya. Iya. Jadi dimaksimalkan itu. Iya, 10 hari itu dia pulang itu minimal sudah membawa 1 kali hatam. Ini target kami, minimal. Ya, minimal ya. Ya, dan alhamdulillah setelah kami cek sampai dengan hari ini Ramadan kelima ya ini dia. Iya. Ramadan kelima ini anak-anak saya tanya bahkan sudah 1 kali hatam. 1 kali hatam. Iya. Ini sudah mulai rata-rata masuk ke hatam yang kedua. Alhamdulillah. Jadi melebihin dari target kami lah. Kemudian di samping itu kita tarawihnya ini satu malam 1 juz. Tarawihnya 1 malam 1 1 juz. juz. Iya. Ya. Bacaan Al-Qur'annya 1 malam 1 juz. Ya. Imamnya ini kadang kita jadwalin ustadz, kadang santri. Oh, Ya. Jadi santri sudah alhamdulillah karena santri kita sudah hafalannya yang kelas 8 ini udah ada yang sampai 10 juz. 10 juz lah. Jadi kalau itu kan malam pertama juz 1, malam kedua juz 2, malam ketiga juz 3 dan seterusnya. Ya, jadi semalam itu pas kebetulan anak kita sebenarnya yang imami itu pas juz kelima itu. Juz kelima. Ya. Ya. Jadi benar-benar di bulan Ramadan ini benar-benar di-push untuk full ibadah. Ya. Bukan itu aja, Mas. Full bacaan. Iya, bukan bahas. Selesai tarawih dilanjut dengan kajian kitab kuning. Kajian kitab kuning itu sekitar kira-kira sampai jam 10. Digunakan dengan sebaik-baiknya bulan ini. Iya. Apalagi karena ini 10 hari kan. Iya. Dia benar penuh dengan manfaat gitu, teman-teman. Iya. Memang pondok pesantren ini ya isinya memang ilmu semua lah ya. Belajar ilmu, Masya Allah. Ya, masih ditambah lagi anak-anak itu atas kemauannya sendiri kemarin minta izin kepada Ustadz untuk semalam itu ada tadarus. Ada semalam itu ya. Iya. Jadi tapi memang itu nyambung ya, bergantian. Jadi memang suara alunan Al-Qur'an itu selalu ada sepanjang malam. Iya. Itu bukan pakai speaker. Mereka yang ngaji. Ya artinya pakai speaker, kadang-kadang enggak, tapi kan kalau untuk komposisi sendiri, jadi enggak speaker di luar. Oh, speaker dalam ya. Speaker dalam. Sama mungkin perlu teman-teman tahu posisi lokasinya ini memang agak jauh dari pemukiman ya. Jadi lokasi masjidnya juga. Jadi insya Allah ya tidak mengganggu lingkungan di luar. Ya. Nah, kita sekarang bahas yang lain nih, Abi ini. Jadi ini kan kita mau bahas tentang gimana sih pandangan Abi sama Umi ini mengenai pendidikan di pendidikan kita, pendidikan di Indonesia gitu. Gimana? Yang di pendidikan di zaman sekarang gitu. Ya. Gimana? Yang pertama kalau zaman sekarang ini kan pengaruh dari luar itu sangat-sangat kuat mempengaruhi perilaku anak. Pengaruh lingkungan. Terutama dan pengaruh dari gadget ya. Gadget benar. Nah, terutama itu yang orang tua kebanyakan kewalahan mengatasi hal itu. Nah, maka alternatif yang paling baik menurut kami itu ya di pondok pesantren. Di pondokan ya. Karena memang 24 jam di sini. Ya. Dan anak benar-benar di istilah orang Jawa disapih dari HP, steril gadget. Ya. Oke, aku mau bahas yang lain nih. Jadi ini maaf ya kalau ini mungkin di pondok lain, di pesantren lain tuh ada nih isu-isu kayak contohnya kayak aku pernah baca itu, mungkin nanti bisa dicek dari tim atau ditampilkan, ada berita tentang santri senior itu membakar juniornya, itu kalau nggak salah di daerah. Intinya ada senior itu membakar juniornya dikarenakan
seniornya tuh nuduh juniornya ngambil uangnya. Nah jadi senior itu ngebakar nih, dibakar. Terus ada juga yang senioritas juga itu sampai meninggal itu karena penganiayaan. Nah ini kan maksudnya atau mungkin banyak kayak isu-isu kelam mengenai pondok pesantren. Nah, itu gimana nih tanggapan Umi dan Abi mengenai hal itu, sama kira-kira ada nggak langkah-langkah untuk supaya itu tuh nggak terjadi di sini atau gimana, itu boleh dijelaskan Ya, sedikit mungkin sebelum kami masuk ke yang detailnya. Ya. Sebenarnya demikian itu tidak hanya terjadi di pondok pesantren, tapi di semua pendidikan yang berbasis asrama. Asrama. Ya, Iya. mungkin kita dengar ya di perguruan tinggi berbasis asrama, pendidikan tinggi diselenggarakan pemerintah berbasis asrama, terjadi seperti itu. Oh, iya. Nah, pondok itu yang kebetulan ya sekarang ini lagi menjadi sorotan. Maka kita sangat berhati-hati. Mungkin Umi bisa menjelaskan pelaksanaan kita di sini. Oke. Jadi emang ini di semua ya, sama. Cuman kalau menurut ini kan pondok ini kan startup SMP dan kemudian kejadian itu juga menurut aku lebih ke senioritas itu kan kayak ketika kakak seniornya udah bisa menghukum gitu kan. Iya. Itu kan padahal kan umurnya juga belum, maksudnya belum Masih hampir Iya. sama gitu. Emosinya masih kurang stabil. Sama. Nah, itu gimana nih kalau di sini? Kalau kita gini Mas, menanggapi tadi cerita tentang isu yang kurang bagus tentang pondok pesantren ya. Isu yang biasanya berkembang yang akhir-akhir ini adalah kekerasan. Kemudian asusila. Asusila benar. Iya kan? Iya benar. Kemudian bullying. Bully. Ya, bully. Ini biasanya ini senioritas ini, yang senior ini diberi hak atau diberi kewajiban atau diberi tanggung jawab untuk membantu mengurus adik-adiknya, menertibkan atau menertib atau ya pokoknya membantu untuk pengawasan terhadap adiknya. Nah, kadang ini yang kalau istilahnya dari pihak pengelola tidak melakukan pengawasan, ini bisa terjadi, Mas. Hal yang seperti itu bisa terjadi. Jadi untuk di Pondok Al-Hadi, dengan melihat itu isu sebenarnya lama, Mas. Isu tuh lama banget. Udah jadi memang kasus lama sebenarnya, ya. lama lah. Itu terjadi di pondok pesantren seperti itu. Nah, dari pengalaman itu, dari kita mempelajari isu-isu yang terjadi di pondok pesantren, kayaknya kita menerapkan satu sistem di sini. Bahwa yang namanya senior itu bukan kita tidak ada sama sekali, kita kurangi hubungannya dengan junior. Senior dikurangi hubungannya dengan junior. Dalam hal misalnya pembimbingan atau pengarahan atau istilahnya penertiban. Biasanya kan suruh menjaga adik-adik ini kita nggak terjadi di sini. Kita nggak lakukan. Ya. Jadi kita semaksimal meminimalisir lah. Hal-hal itu. Iya. Dengan cara tugas senior itu apa? Tugas senior itu adalah menjadi teladan bagi adik-adiknya aja. Cukup menjadi teladan. Jadi mereka nggak ada itu hak untuk menghukum tadi itu ya? Tidak. Mereka tidak, karena tadi umurnya masih sama. Iya. Jadi emosinya juga. Iya. Yang berhak menghukum dan sebagainya itu adalah hanya para asatid. Asatidnya aja. Iya. Itu pun hukumannya gimana? Boleh nggak sih kayak misal kayak main tangan atau misal kekerasan tapi walaupun itu nggak seberapa gitu. Iya. Umi sudah istilah menganjurkan kepada ustadz semuanya, ustazah untuk menghukum santri dengan tidak menyakiti. Dengan tidak menyakiti. Iya. Contohnya? Misalnya gini, hukuman itu yang mendidik. Satu contoh misalnya pernah kita terapkan, ada santri melakukan pelanggaran, kita nyuruh menulis istighfar. Menulis istighfar. Ya, istighfar sekian kali. Sebelum itu anak suruh sholat tobat dulu. Sholat tobat. Iya. Suruh tobat, kemudian menulis istighfar. Jadi pemukulan, kemudian yang mungkin sifatnya justru sebenarnya tidak menyakitin juga. Misalnya disuruh
apa ya Bi, yang pernah dibilang, dan itu pun Ya, push up, push up itu Ya. masih dalam bentuk yang ya, Wajar, Wajar, wajar. iya. jalan jongkok. Oh. ya gitu. Jadi memang kita menghindari itu. Jadi insya Allah kekhawatiran orang tua tentang masalah isu-isu itu, kalau dari segi bullying mungkin di luar juga banyak terjadi. Banyak, semua. Bully membuli. Hmm. Di pondok ini tugas kita bukan anak-anak menghindari, tapi menguatkan pribadi anak untuk menghadapi masalah itu, ya kan, Benar-benar. dengan baik gitu. Jadi bullying itu akan berhenti selama kita tidak menanggapi sebetulnya. Ya, jadi kalau misalnya gini, satu contoh aja, Mas Rio ya, dibunyiin, apa biasanya yang membuat Mas Rio jengkel tuh? Banyak. Tapi Mas Rio diem aja, dibunyiin, misalnya Mas Rio tersenyum aja, disenyumin aja. Terus setiap dibunyiin Mas Rio, gimana dengan yang bunyiin? Bosen kan? Iya sih, memang. Dan itu memang kita larang. Ada misalnya anak, dan kita biasakan anak-anak di sini itu apapun yang terjadi dengan kalian harus terbuka dengan Umi dan Abi. Dan itu terjadi, Mas. Apapun yang mereka alami itu selalu Kalau curhat su- gitu ya. mereka sudah tidak bisa ngatasi, dia akan ngomong. curhat. Bahkan jam 9 malam akan ketuk pintu kamar rumah Umi. Umi, Abi nangis ya, akan cerita deh. Itu satu apa ya? Kita senang dan kita membuka diri, memang kita nyuruh anak seperti itu. Jadi mereka nggak ada rasa takut dengan kami. Bahkan hal yang paling pribadi pun mereka akan jujur dengan kami. Itu yang saya bersyukurnya itu. Jadi anak-anak bukan cerita keluar, cerita ke siapa, tapi semua larinya ke Umi Abi. Bahkan kalau anak di pondok di sini ya, sering kita suruh bukaan pintu. Kalau anak pondok lain mungkin lihat pintu aja pengen keluar. Itu gerbang. Iya. Iya. Kalau di sini biasa anak lihat. Masya Allah ya pengen. Jadi kita biasain lihat pintu itu bukan pengen lari, tapi justru dia pengen nutup. Jadi anak kita gitu. Jadi maksudnya datang, kita nggak ada satpam pas di luar, dia akan bukain, dia akan nutup kembali. Ya, Bukan dia pengen lari. iya. Aku pernah dibukain, Nah, ini makanya itu yang kita didik seperti itu, Mas. Jadi jangan gerbang nggak usah dikunci. Jadi anak-anak kalau dibuka kayak dikirain ada apa, biasa aja. Masya Allah. Jadi kalau di luar tuh malah biasanya kabur-kabur, kan, Nah, lompat-lompat. Di Itu sini kita malah menghindari itu, kita justru kita balik, minta tolong dia yang suruh menjaga. bener-bener kenyamanannya di sini. Iya. Mereka nyaman berarti. Ya, alhamdulillah. Kita juga omongin, kamu nggak untuk mau pulang, kamu nggak perlu nggak perlu lompat pagar, ngomong aja kok. Memang sudah dididik gitu. Iya. Pendekatannya. Oke. Nah, mungkin itu aja kali bahasan kita ya, karena meningkat waktunya juga udah cukup lama. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang Umi, tentang Abi untuk pondok pesantren ini sendiri. Kayak mungkin ini kan lagi masuk gelombang kedua juga. Jadi Iya. lebih kenapa sih harus ke Al-Hadi gitu? Kenapa mau ke sini gitu? Mungkin boleh Umi, Abi untuk disampaikan. Ya, silakan. Oke. Jadi gini, Mas. Terus terang Pondok Al-Hadi ini kan pondok baru. Pondok baru. Baru banget, Mas. Kita memang masih banyak belajar. Kira-kira hampir 2 tahun lah. 2 tahun, tapi umurnya. insya Allah udah banyak ini santrinya. Bangunannya Alhamdulillah. juga udah Alhamdulillah, Masya Mas. Allah. Ya, Udah. alhamdulillah. Jadi kesempatan ini saya juga ingin mengenalkan. Jadi Al-Hadi itu apa, di mana? Banyak orang yang belum tahu. Ya, jadi pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Hadi ini letaknya nggak jauh, istilahnya nggak desa banget, tapi nggak kota banget. Jadi pas Tengah-tengah. banget, benar-benar pas gitu. Untuk kenyamanan anak mondok itu luar biasa. Itu posisinya di Desa Sungai Langka, Lereng Gunung Betung. lereng Gunung Betung. Dingin memang di sana, Iya. sejuk. Itu di daerah Gedung Tataan Pesawaran. Nah, ini lokasi kita. Nah, kalau pengalaman saya ini ngelola pondok ini pengalaman baru juga bagi saya. Setiap orang yang pengen masuk ke Pondok Al-Hadi, pertama yang biasa yang ditanyakan itu adalah, pasti itu orang tanya, asramanya gimana? Asramanya gimana? Iya. Terus karena saya nggak, istilahnya wajar aja, karena orang tua menitipkan anak itu bukan sehari 2 hari, Mas.
tahunan. Bertahun-tahun. Iya, wajar dia harus tahu kondisi pondok. Dan alhamdulillah berdasarkan yang kita, karena pertanyaan selalu seperti itu, berarti kami harus memfasilitasi sarana asrama yang baik, yang bersih, yang nyaman, ya. Itu alhamdulillah kami siapin. Kemudian satu kamar fasilitasnya hanya 8 orang. Kamar mandi di dalam, di samping itu kami siapin kamar mandi umum yang lumayan cukup lah, gitu, lumayan cukup. Ini kemudian pertanyaan kedua, itu yang biasa datang ke kami itu adalah kurikulumnya apa? Iya, anak saya mau dijadiin apa? Gitu. Nah itu dari situ kami membuat satu konsep kurikulum yang memadukan 3 kurikulum tadi, Mas. Insya Allah dengan kita penjelasan ke orang tua, Alhamdulillah ya Mas, bukan kita ini mau sombong, tapi setiap hadir kita jelasin, alhamdulillah mereka tertarik dan langsung mendaftar. Ya jadi, dan ini kami buka pendaftaran di gelombang pertama ini sampai dengan bulan Februari ya Bu ya. Gelombang kedua, gelombang pertamanya sampai dengan bulan Februari. Kemudian mulai bulan Maret ini sampai dengan Mei kami buka gelombang yang kedua. Ya, insya Allah karena kami ini pondok baru, dengan kami tidak menjanjikan anak menjadi juara, tapi kami menjanjikan anak-anak yang berakhlak baik, yang sanggup membahagiakan orang tuanya, yang sanggup menghadiahkan surga buat orang tuanya. Itu yang kami janjikan ke orang tua. Jadi setiap orang tua yang masuk, anak yang masuk, saya hanya minta satu, bahagiakan orang tua kalian. Siap untuk menghadiahkan surga buat orang tua kalian. Kalau siap, kami akan membantu kalian. Itu Mas. Jadi itu yang kami janjikan. Kita mau bekerja sama dengan orang tua, menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh. Insya Allah itu yang kami janjikan. Masya Allah. Dan perkembangan itu tidak bisa berjalan sendiri, harus kerja dengan orang tua, karena meskipun orang tua jarang ketemu, tapi ketika bertemu nengok sebentar itu yang muncul dari orang tua itu harus kata-kata motivasi. Ya, harus kata-kata, tidak boleh mengendorkan. Benar. Itu yang menjadikan harus kerja sama dengan orang tua seperti itu. Sama ya, istilahnya kegiatan anak berjuang di pondok, orang tuanya berjuang di luar agar anaknya sudah betah melalui doa, mencari rezeki yang halal, memilihkan makanan yang baik untuk anak-anak. Masya Allah. Siap. Oke, jadi mungkin itu aja bahasan kita ya Bu Yati. Mungkin buat para orang tua di luar yang ingin memondokkan anaknya, luar biasa sekali hari ini kita bahas tentang Pondok Al-Hadi ini. Silahkan, ini dibukaan di gelombang kedua, tentunya dari Maret sampai dengan Mei bulan ini. Mungkin itu aja ya Umi Abi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.